Selamat malam, Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada malam hari ini. Oke, baik. Di di hari ini kita ketemu lagi di dalam kegiatan rutin gitu ya, kegiatan rutin webinar yang KCI Training and Consulting lakukan setiap bulannya. Jadi dalam satu bulan kita akan melakukan webinar sebanyak 2 sampai 3 kali dan semuanya free seperti itu. Oke. Nah, untuk bulan ini kita ada di dalam satu rangkaian webinar yang bertemakan Thriving, Not Just Surviving, Compassion and Mindfulness at Work, di mana KCI Training and Consulting bekerja sama dengan Arayu dalam melakukan serangkaian webinar di bulan ini. Nah, Arayu ini apa sih? Gitu ya. Arayu ini adalah sebuah komunitas yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mental health dan juga self growth seperti itu. Nah, sekarang ini kan isu terkait mental health itu sedang hangat-hangatnya gitu ya, khususnya di kalangan Gen Z seperti itu. Nah, di mana Gen Z ini kan saat ini itu merupakan salah satu generasi yang populasinya itu banyak duduk di dunia kerja sekarang. Seperti itu. Karena banyak fresh graduate yang lulus itu adalah generasi Z atau Gen Z seperti. Nah, jadi malam hari ini kita itu akan membahas terkait dengan bagaimana compassion atau kasih sayang itu dijalankan di lingkungan kerja supaya ketika kita kerja itu kita bisa bekerja sepenuh hati gitu ya. Jadi tidak menganggap pekerjaan itu beban. Yang penting datang kerja pulang setiap bulan terima gaji gitu ya. Jadi tidak menganggap pekerjaan itu adalah hal yang monoton, yang membebankan seperti itu. Nah, untuk ini kan tadi saya sempat bilang ya bahwa ini adalah serangkaian webinar. Jadi webinar ini akan dilakukan 3 kali di bulan ini gitu ya dengan tema compassion ini. Nah, pertemuan pertamanya adalah di malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas itu spesifik topiknya tentang how compassion shapes healthier workplace. Seperti jadi gimana sih compassion atau kasih sayang ini itu diwujudkan di lingkungan kerja kita, di lingkungan yang 1/3 hidup kita gitu ya, 1/3 hidup kita yang dihabiskan di lingkungan kerja. Nah itu wujudnya seperti apa dan dijalankannya bagaimana sih? Nah, mungkin kita udah nggak asing sih dengar kata-kata kasih sayang atau compassion itu di dalam relasi dengan keluarga gitu ya, di dalam hubungan dengan keluarga, dengan pasangan khususnya, lalu dengan teman gitu. Tapi kalau di tempat kerja gimana? Karena kan tempat kerja itu secara umum biasanya identiknya itu dengan lingkungan yang penuh tekanan gitu ya. Kenapa penuh tekanan? Biasanya sih paling gampang kita lihat dari lowongan kerja gitu ya, itu selalu bunyinya bukan selalu sih, kebanyakan itu bunyinya akan berbunyi mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, seperti itu. Jadi uh, itu yang tema yang akan kita bahas malam ini. Nah, mungkin supaya semua yang hadir di dalam webinar malam hari ini itu bisa sayang sama saya gitu ya. Karena kan kalau tak kenal maka tak sayang kan biasanya gitu katanya. Jadi supaya saya bisa disayangi banyak orang gitu, saya memperkenalkan bahwa nama saya Merin gitu ya. Jadi saya selaku host pada malam hari ini, selaku host yang akan mendampingi Bapak Ibu teman-teman semua selama webinar ke depannya nanti. Seperti itu. Nah, ini dari tadi saya ngomong banyak gitu ya. Memangnya saya kah yang mau menyampaikan materi ini gitu. Jadi malam hari ini saya nggak sendirian, teman-teman yang sudah hadir. Jadi di sini kita akan mendengarkan gitu ya, menerima insight-insight baru gitu ya oleh Kak Cici gitu. Di mana Kak Cici ini itu memiliki passion terkait dengan dunia well-being.
Nah, beliau ini juga pernah menerbitkan jurnal internasional, topiknya ini tentang innovative work behavior in employee homemakers, the role of work family balance and resilience. Jadi memang suka topik-topik terkait dengan apa ya, keseimbangan antara dunia apa kehidupan pribadi dan di dunia kerja itu seperti apa. Lalu berikutnya Kak Cici ini juga berpengalaman bekerja di PT Pertamina Gas Negara dan saat ini Kak Cici itu sudah menyelesaikan pendidikan profesinya sebagai psikolog dan saat ini tinggal menunggu untuk diambil sumpahnya saja seperti itu. Nah, di sini sudah hadir Kak Cici. Selamat malam Kak Cici. Malam Kak Merin, malam teman-teman semuanya. Kak Cici gimana malamnya? Kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, bahagia karena hari ini bisa gabung sama KCI untuk mengisi acara yang keren ini dan juga melihat Kak Merin yang senyum-senyum terus bikin kita makin senyum terus gitu, makin bahagia. Oke. Semoga sehat selalu Kak Cici. Ini akhir-akhir ini kalau di tempat saya ini kebetulan saya posisi lagi di Malang, lagi tiap hari selalu ada hujan. Kalau di tempatnya Kak Cici gimana? Sama sih, Kak, kita nggak jauh-jauh banget loh, Kak. Oh, Kita nggak di ujung dunia sama ujung dia nggak gitu kan ya. Jadi sebelumnya kita udah kenal gitu kan. Saya sama Mary udah kenal, jadi mungkin agak terlalu akrab ya terkesannya gitu. Jadi kita masih sama-sama di Jawa Timur. Alhamdulillah juga merasakan hal yang sama yang kamu rasakan di Malang, tapi mungkin nggak sedingin Malang gitu sih. Sama-sama hujan. Jaga oke. kesehatan semua. Gitu ya. Kalau di tempat teman-teman masing-masing nih, hujan nggak? Saya penasaran jadinya. Bisa chat di kolom komen nih. Oh, dari Jawa Barat itu juga sama. Ada Kak Oktavian. Oke, merata ini ya kayaknya hujannya. Nah, oke. Kak Cici, malam ini kan kita bahas tentang compassion di tempat kerja gitu ya Kak Cici. Nah, biasanya kan tadi seperti yang saya sempat singgung di awal ya, kalau dengar kata kasih sayang atau compassion itu umum sekali, sering sekali kita dengar itu kalau hubungannya sama keluarga, khususnya apalagi kalau sama pasangan gitu kan. Nah, tapi kalau di lingkungan kerja itu gimana sih Kak? Nah, silakan Kak Cici untuk bisa memberikan insight-insight yang baru kepada kita di sini semuanya. Oke, terima kasih Kak Merin atas kesempatannya. Sebelumnya, sebelum saya membuka acara ini, oke, udah di share screen. Terima kasih Kak Merin. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ulangi lagi, saya mau perkenalan gitu. Meskipun udah dikenalin sama Kak Merin, gitu. Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Jadi nama saya Destri Apira Puspa Damayanti, tapi biasa dipanggil Cici, gitu kan. Untuk profil saya mungkin udah dijelaskan gitu kan dengan baik sama Kak Merin gitu. Jadi kayaknya udah nggak perlu lagi mengulang-ulangnya. Saya adalah part of Arayu yang saat ini berkesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan KCI gitu. Sekali lagi kita berterima kasih karena atas kesempatannya ini gitu kan, bisa memberikan hal yang bermanfaat harapannya gitu, hal yang baik gitu untuk kita semua, nggak hanya untuk saya, bagi teman-teman semua gitu. Semoga ya, amin gitu. Nah, mungkin juga Kak Merin tadi udah jelasin gitu kan dikit-dikit gitu tentang Arayu gitu. Izinkan saya juga untuk menjelaskan mungkin sedikit lebih lengkap gitu ya tentang apa sih Arayu ini. Mungkin teman-teman juga kayak masih asing gitu ya gitu. Mungkin ada teman-teman yang sering ikut webinarnya KCI mungkin tapi belum pernah ikut webinarnya Arayu gitu. Jadi sebenarnya Arayu ini adalah sebuah komunitas gitu. Komunitas mental health yang udah ada dari 2018. Yang mana awalnya ini dibentuk karena saat-saat kita masih di kuliah, di perkuliahan gitu. Jadi basicnya itu adalah tim-tim kami adalah mahasiswa psikologi di saat itu gitu. Dan sekarang ya berarti udah lulusan sarjana psikologi. Yang mana ketika kita masih kuliah di saat itu kita tuh ngerasa bahwa anak-anak muda gitu di usia kita saat itu yang mungkin sekarang kita udah gak muda-muda banget gitu ya sekarang udah cukup dewasa gitu perlu nih punya circle yang saling support gitu nggak saling support kayak yang cuman biasa-biasa aja tapi yang benar-benar bisa dirasakan supportnya satu sama lain gitu kemudian
pada akhirnya kita mengalami Covid, yang mana kita juga vakum gitu, karena kan banyak hal yang terjadi selama Covid, dan baru beberapa bulan ini kita bisa comeback lagi gitu. Banyak program-program dari kita gitu, bisa kayak ada webinar gitu kan, terus juga diskusi secara online maupun offline, event-event gitu kan, yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu, maupun hal-hal yang mungkin Mmm, bagi sebagian orang itu kayaknya nggak kesehatan mental banget, tapi sebenarnya itu sangat-sangat berkaitan gitu. Juga kita, mengadakan book club gitu bagi teman-teman yang suka baca, terus mau sharing apa yang dibaca, "Ini keren banget nih, harus dibaca," bisa ikut acara-acaranya dari Arayo, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau info lebih lanjut bisa cek dari Instagram-nya Arayo, seperti itu. Oke, mungkin itu ya perkenalan dari siapa saya dan saya itu dari mana sih gitu kan. Siapa nih tiba-tiba ada Desria gitu. Saya adalah part of Arayu tadi yang seperti saya jelaskan gitu. Dan hari ini kita akan membahas tentang judulnya apa tadi Kak Merin? Daripada saya salah ngomong ya kan. How compassion shapes healthier workplace kayak gitu. Ya kita lanjut gitu. Mungkin tadi udah disebutkan sama Kak Merin bahwa mungkin kita lebih apa ya, lebih sering dengar, lebih tahu tentang cinta itu kayak ke pasangan, keluarga, dan teman, dan lain-lain gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih ya, bentar, sebelum kita bahas lebih dalam tentang self compassion di tempat kerja gitu, saya pengen tanya dulu nih ke teman-teman. Pernah nggak sih, teman-teman nih, yang mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang mahasiswa atau full time karyawan atau freelancer gitu, pernah nggak merasakan ketika mungkin di perusahaan tuh yang bekerja sama dengan klien pihak ketiga gitu ya, dan kalian bertanggung jawab atas klien, tiba-tiba kliennya di tengah jalan nih batal dealing gitu. Pernah nggak kalian merasa kayak, "Ah, ini kayaknya pasti gara-gara aku nih," gitu? Atau ketika kita melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaan kita gitu kan, kita ngerasanya kayak, "Kayaknya aku emang nggak kompeten deh," gitu, "di bidang ini," gitu. Atau, "Aku nggak kompeten nih di job desk ini dan di posisi ini, aku di perusahaan ini," gitu. Bahkan mungkin kita pernah gitu merasa atau bahkan punya pikiran yang terus-menerus gitu kan, ada dalam diri kita ketika kita mengalami kegagalan maupun, pengalaman yang buruk, kita ngerasa kayak, "Kayaknya emang aku bodoh deh, kayak aku nggak pinter deh, karena aku gini aja salah gitu, ngelakuin gini aja salah. Kayaknya teman-temanku nggak bakal deh ngelakuin hal-hal yang salah kayak yang aku lakukan," gitu. Atau bahkan kita seringkali menyalahkan situasi yang berkaitan dengan kegagalan, misal kayak suatu kegiatan atau suatu project, suatu event gitu kan. Terus kita ngerasa project ini tuh mungkin nggak sesukses kegiatan-kegiatan yang lain, event-event yang sebelumnya atau yang pernah dipegang oleh eee, teman-teman yang lainnya gitu kan. Terus kita ngerasa kayaknya, misalnya bukan aku yang handle project ini, kayaknya bakal bakal sukses, bakal dapat profit banyak perusahaan, bakal semakin mengembangkan perusahaan lebih besar lagi gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain kayak gitu? Atau hal-hal lain lah yang relate sama teman-teman ketika mengalami suatu kegagalan atau suatu permasalahan? Nah, lanjut Kak Merin. Jadi sebenarnya apa yang kalian rasakan gitu kan, apa yang kalian pikirkan tentang diri kalian saat mengalami pengalaman buruk, pengalaman atas kegagalan, kemalangan, itu nggak seharusnya suatu hal yang kalian pertahankan. Atau kalian miliki dan kalian pegang itu terus-menerus sampai jangka waktu yang sangat lama gitu. Karena tentunya ini ada hal yang nggak baik gitu. Suatu hal yang akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kalian sendiri gitu. Lanjut. Nah, jadi kita kan udah bahas nih kayak tentang pengalaman-pengalaman buruk, gimana kita punya pikiran atau punya perasaan saat mengalami pengalaman buruk gitu. Jadi sebenarnya yang kita bahas tadi kan self compassion gitu. Apa sih hubungannya self compassion sama kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam hidup kita gitu. Jadi sebenarnya self compassion itu adalah suatu sikap gitu, suatu perilaku di mana kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik gitu. Dengan kebaikan, dengan kasih sayang, welas asih gitu pada diri kita sendiri
saat kita itu mengalami suatu kemalangan, mengalami suatu kesalahan dalam hidup, mengalami kegagalan dalam hidup kita, gitu. Yang mana self compassion ini pada akhirnya membuat kita bisa menerima nih, keterbatasan dalam diri kita gitu. Kemudian kegagalan-kegagalan yang ada dalam hidup kita, kemudian kesalahan-kesalahan yang kita buat, baik itu di tempat kerja, di rumah, atau di pertemanan, atau dimanapun itu. Bahwa kita akhirnya bisa menerima segala hal itu, hal-hal yang mungkin bisa disebut sebagai hal negatif ya. Karena kegagalan, kemalangan itu kan kayaknya, itu hal yang menyedihkan, memalukan, dan kawan-kawan itu sebagai bagian dari pengalaman manusia gitu. Bukan keseluruhan, pengalaman manusia, tapi bagian gitu. Yang mana kan banyak yang bilang nih, hidup itu kayak roller coaster gitu. Kadang kita ada di atas, kadang ada di bawah gitu. Ya wajar juga kita kadang melakukan kesuksesan atau berhasil dalam mencapai sesuatu, kita juga sometimes gagal gitu atau melakukan kesalahan dalam hidup kita gitu. Nggak ada manusia yang sempurna gitu kan. Dan pada akhirnya ketika kita bisa memiliki self compassion dalam diri kita tuh bisa lebih memahami bahwa segala pengalaman kita, terutama pengalaman-pengalaman yang negatif gitu ya, itu sebenarnya nggak cuman kita yang ngerasain gitu. Itu adalah hal yang wajar dan teman-teman kita lain pasti bisa mengalami hal itu gitu. Pasti pernah mengalami hal tersebut. Mungkin kita ngerasanya, "Enggak, itu aku doang kok. Orang aku lihat tuh kata teman-teman, dia nggak kayak gitu." Enggak gitu. Kan kita nggak tahu ya hidup orang gitu. Memang emang setahu apa sih kita sama kehidupan orang gitu, bahwa sebenarnya pengalaman yang buruk itu juga sama dilakukan orang lain, dialami orang lain gitu. Jadi hal yang wajar sebenarnya. Dan juga ketika kita punya self compassion dalam hidup kita gitu, kita akhirnya bisa menimbulkan suatu empati, kemudian kehangatan, kesabaran, dan juga ketenangan ketika kita mengalami permasalahan atau mengalami suatu tantangan, baik itu tentang tantangan atau masalah yang kita hadapi dalam diri sendiri maupun yang dialami individu lain gitu. Ketika kita punya self compassion, kita nggak lagi menyalahkan diri kita sebegitunya gitu. Kita menyadari ini adalah hal yang wajar, dan kita juga ketika melihat teman kita gagal, kita nggak ngejudge mereka kayak, "Ih, gitu aja kok nggak bisa sih, on gitu," atau, "Ih, bodoh banget sih, gitu aja nggak bisa," kayak gitu. Kita nggak lagi menjadi orang yang seperti itu, kayak gitu. Lanjut Kak Merin. Nah, di dalam self compassion sendiri gitu, jadi, individu bisa dikatakan memiliki self compassion itu ketika memiliki 3 konsep ini gitu. 3 konsep ini ada self kindness, ada common humanity, sama mindfulness. Nah, yang pertama self kindness itu adalah sebuah, kasih sayang dan berbuat baik pada diri kita sendiri, dibandingkan kita membuat, kritik pada diri kita. Atau kritik-kritik keras yang jahat pada diri kita. Jadi bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita tuh dengan baik, nggak yang menghujat diri kita sebegitunya atas kesalahan yang kita perbuat, kayak gitu. Dan juga yang kedua adalah common humanity, yaitu di mana kita memandang kegagalan itu adalah sebagai bagian dari pengalaman. Kembali lagi kita harus highlight gitu kan, sesuai yang di PPT ini, memandang kegagalan itu sebagai bagian dari pengalaman, bukan keseluruhan. Kita harus ingat kayak hidup ini roller coaster gitu, yang mana nggak sepenuhnya di atas terus ada di bawah. Jadi, kita memang memiliki bagian-bagian itu dari kehidupan kita, dan memandang kegagalan itu nggak cuman, kebodohanku, kesalahanku, nggak ketelitianku ini, aku nggak mampu gitu. Tapi kita bisa melihat kegagalan itu suatu hal yang lebih besar lagi. Sudut pandang kita dalam melihat kegagalan atau kesalahan itu nggak cuman itu-itu aja gitu, nggak cuman lihat hal-hal yang negatif aja gitu. Kemudian yang ketiga adalah mindfulness gitu, di mana kita bisa menyadari pemikiran, perasaan, kita hadir sepenuhnya atas apa yang kita lakukan, kita rasakan, tanpa melebih-lebihkannya atau menguranginya gitu. Jadi kayak ketika kita melakukan kesalahan, ya udah kita terima kayak, "Oh iya, aku cukup sedih gitu dengan apa yang aku lakukan." Tapi terus nggak yang kayak, "Aduh aku sedih banget, aku kayak nggak bisa makan itu 7 hari 7 malam, karena ini kayak salah banget, aku bodoh banget, aku nggak bisa." Itu kan melebih-lebihkan gitu kan. Padahal yang kita lakukan mungkin cuman kayak, "Aku salah kirim email, harusnya ke Pak manajer yang ini, aku malah kirimnya ke sini." Loh, kan wajar gitu membuat kesalahan, kenapa harus melebih-lebihkannya gitu. Jadi kita harus lebih mindfulness gitu kan, untuk menghadapi segala
permasalahan di hidup ini. Nah, mungkin mindfulness ini akan dibahas lebih dalam lagi ya, di series webinar kita yang ketiga, di tanggal 28 kalau nggak salah ya, 28 ya Kak Merin ya? Kayak Iya, gitu, jadi Kak. mungkin oke, tanggal 28 jadi mungkin akan lebih dibahas lagi, saya nggak mau bahas yang terlalu dalam gitu kan, karena teman-teman harus dengerin sampai series ketiga selesai, kayak gitu. Lanjut? Nah, dari tadi saya ngomongin self compassion begini begitu, was-was gitu kan. Emangnya pentingnya apa sih sebenarnya gitu? Sama judul kita yang tadi kita bahas itu kan, gimana kita menimbulkan healthier workplace dengan self compassion itu sebenarnya apa pentingnya gitu. Jadi saya rangkum beberapa hal yang penting atau manfaat pentingnya dari mempunyai self compassion baik bagi diri kita sendiri maupun dalam kehidupan kita dalam tempat kerja gitu. Yang pertama, kita tuh bisa menempatkan diri sebagai manusia yang sama dengan individu yang lain, di mana kita nggak memandang diri kita lebih rendah ketika memiliki masalah, ataupun memandang teman kita yang memiliki masalah atau mengalami kegagalan itu lebih rendah daripada kita gitu. Kita semua merasa bahwa semua manusia sama. Kita punya posisinya yang sama, pernah melakukan kesalahan, pernah berhasil, jadi semua sama, nggak ada yang beda gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita punya self compassion, ketika kita mengalami permasalahan dalam hidup kita gitu, kita itu nggak menonjol hidupnya itu penuh dengan emosi negatif. Kita bisa menekan gitu, nggak menekan sih, lebih ke menurunkan gitu. Menurunkan emosi negatif dan meningkatkan emosi positif. Karena kita nggak fokus sama hal-hal yang negatif gitu. Kita fokus sama hal yang positif dalam hidup kita gitu. Seringkali orang itu kan membuat kesalahan dalam 30 hari, 1 bulan, membuat kesalahan 1 hari, tapi yang diingat-ingat itu yang negatif mulu. Di dalam 1 hari doang itu, dari 29 hari yang baik, kita mengingat-ingatnya sampai berbulan-bulan. Itu kan hal yang nggak baik ya bagi kesehatan mental kita gitu. Kemudian ketika kita punya self compassion, kita tuh bisa melindungi diri kita dari burnout gitu. Yang mana para pekerja gitu kan yang mungkin tuntutannya lebih tinggi gitu dengan berbagai macam latar belakang dan kawan-kawan itu sangat rentan dengan burnout gitu maupun mahasiswa juga bisa mengalami burnout, semua orang bisa mengalami burnout. Dengan self compassion ini bisa membantu kita untuk melindungi diri dari burnout itu gitu kayak tameng gitu kan. Kemudian yang keempat, jadi ketika mengalami pengalaman yang negatif gitu, pengalaman yang tidak menyenangkan atau kesalahan dalam hidup kita, kegagalan dalam hidup kita tuh nggak terpuruk gitu. Ya udah kita merasakan, kita menerima emosinya saat kita mengalami kegagalan. Tapi nggak terpuruk terus akhirnya kayak yang kayak saya bilang tadi kayak melebih-lebihkan, terus kayak aku nggak bisa makan 7 hari 7 malam karena aku bikin kesalahan. Kayak gitu-gitu tuh enggak gitu. Tapi kita tetap bisa berdaya, nggak masuk ke dalam lubang yang lebih dalam lagi gitu, lubang-lubang yang membuat kita semakin nggak sehat secara fisik maupun mental, kayak gitu. Dan juga bisa meningkatkan well-being kita, gitu. Dengan kita punya self compassion, kesejahteraan psikologis kita juga baik gitu, meningkat gitu. Kemudian untuk di tempat kerja sendiri, ketika kita punya self compassion, itu tuh kita bisa meningkatkan performa kerja kita gitu. Karena ketika kita punya self compassion, kita nggak lagi fokus ke hal yang negatif gitu. Kita fokus kepada bagaimana cara kita menerima kegagalan dan tetap berdaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Nggak yang fokus ke hal yang negatif. Jadi kita tetap bisa memberikan performa yang positif ketika mengalami kegagalan membuat project atau menghandle project, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, pembelajarannya kayak gimana nih ke depannya. Jadi fokusnya yang hal yang lebih positif dibandingkan hal-hal yang negatif kayak gitu. Kemudian ada penelitian, saya cantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Oh kebetulan yang saya ini ternyata orang Indonesia semua, karena ternyata namanya Kirana Hidayati Cahyani, nggak mungkin kan ada orang Australia namanya Cahyani, itu kayaknya agak susah gitu ya, gitu. Jadi disebutkan, penelitian yang dilakukan oleh Kirana tahun 2025 bahwa self compassion itu memiliki hubungan yang positif dengan resiliensi pada ibu-ibu yang bekerja nih. Mungkin di sini ada juga yang udah berstatus sebagai ibu dan bekerja. Jadi ini loh, ada pentingnya loh self compassion ini sama resiliensi, di mana ketika kita punya
self compassion yang tinggi dalam hidup kita, kita juga punya resiliensi yang tinggi juga. Jadi saling meningkat satu sama lain gitu. Di mana resiliensi mungkin banyak orang yang masih belum tahu ya, resiliensi itu saya jelaskan sedikit. Resiliensi adalah, mmm, kemampuan kita untuk kembali bangkit ketika kita mengalami keterpurukan, kayak gitu. Jadi ketika kita punya self compassion, kita bisa lebih bangkit ketika mengalami keterpurukan, nggak cuman terpuruk di dalam gua yang lebih dalam, kayak gitu. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh Hidayati bahwa terdapat hubungan negatif antara self compassion dengan work family conflict. Di mana ketika self compassion kita tinggi, eee, sorry, ketika self compassion kita tinggi, maka work family conflict kita itu rendah gitu. Sebaliknya ketika kita nggak punya self compassion atau self compassion kita rendah, maka work family conflict dalam diri kita itu bisa meningkat gitu, bahkan mungkin lebih mendominasi dalam permasalahan kehidupan kita, kayak gitu. Dan juga yang ketiga adalah adanya hubungan positif antara self compassion dengan workplace well-being gitu, di mana kesejahteraan psikologis di tempat kerja. Ketika kita punya self compassion masing-masing dari kita gitu, kita andai-andaikan aja nih ya, nggak usah satu perusahaan dulu deh, satu divisi mungkin yang isinya cuman 10 sampai 15 orang gitu, tergantung setiap perusahaan ya. Ketika kita masing-masing dari kita di satu divisi itu punya self compassion yang baik gitu, kita akan menimbulkan kesejahteraan psikologis di tempat kerja kita. Kita saling, mmm, memiliki empati satu sama lain gitu kan, kita bisa memandang orang lain dengan kacamata yang lebih positif, ketika kita mengalami masalah kita bisa menghadapinya dengan baik, nggak mengkritik gitu, kita nggak mengkritik orang lain ketika teman kita mengalami kegagalan juga. Jadi gimana bayangin, sehangat apakah divisi itu ketika kita punya self compassion di dalamnya gitu kan. Bayangin lagi kok kita nggak punya self compassion. Misal nih, saya satu divisi sama Kak Merin nih, Kak Merin bikin suatu kesalahan gitu, mungkin kecil banget, kayak salah ngemail orang kayak yang saya sebutin tadi nih. Terus saya, "Ih, apaan? Kayak gitu aja nggak bisa. Merin nih kayak emang nggak pinter deh emangnya Merin nih. Kayaknya emang aduh, pecat aja deh, Pak," gitu. Kayak, "Malu-maluin, Pak. Ini adalah hal yang remeh, Pak, gini gini gini." Bayangin gimana kalau kerja dengan orang-orang yang seperti itu? Bukan kerja ini rasanya kayak satu hari itu terasa 1 tahun gitu kan. Nggak ada nikmat-nikmatnya, yang kita nikmatin cuman gaji doang, yang cuma sekelebat itu kan. Tapi hari-harinya ketemu orang-orang yang kayak gitu. Udah padahal, tanggung jawab dan tuntutan kerja tidak tinggi, malah ditambah-tambahin sama teman kerja yang nggak bisa membangun hubungan yang baik, nggak bisa suportif gitu, karena nggak punyanya self compassion dalam dirinya, kayak gitu. Lanjut Kak Merin. Nah, dari tadi saya udah ngomong tentang self compassion, dampaknya begini begitu gitu kan. Tapi mungkin masih bingung ya, terus gimana caranya saya bisa punya self compassion dalam diri kita gitu. Gimana saya bisa menumbuhkan gitu kan. Ada gitu. Yang bisa kalian lakukan tuh adalah menemukan kekuatan kalian. Kekuatan yang saya maksud ini bukan kekuatan magis ya, atau kekuatan-kekuatan ilmu hitam gitu kan, saya juga nggak punya hal itu gitu kan, mohon maaf sekali teman-teman gitu. Jadi kayak kekuatan yang kita bahasnya adalah kekuatan yang berkaitan dengan psikologi gitu, kekuatan yang kalian punya tapi mungkin banyak yang belum menyadarinya. Lanjut Kak Merin. Nah, yang kita bahas adalah karakter strength. Jadi mungkin teman-teman, eee, masih asing ya sama, apa ya, konsep karakter strength ini atau kekuatan karakter. Jadi kekuatan karakter itu sebenarnya adalah suatu karakter positif yang dimiliki setiap individu yang bernyawa. Berarti bisa dikatakan saya, Kak Mary, teman-teman, ada Kak Ninda, siapa lagi di sini? Ada Kak iPhone tuh siapa ya? Ada Kak Reynalda gitu. Siapapun yang ada di sini itu punya kekuatan ini, punya karakter positif ini gitu. Yang mana karakter positif ini itu terrefleksikan dalam hidup kita melalui pikiran, perasaan maupun tingkah laku kita, gitu. Mungkin, mmm, apa namanya, banyak dari kita masih belum menyadarinya gitu ya, karena kita masih belum tahu sama konsep ini gitu. Jadi
karakter strength ini adalah juga suatu karakter baik atau karakter positif yang mengarahkan kita itu pada pencapaian kebajikan atau virtue gitu. Kemudian di karakter strength ini, konsep ini, itu tuh ada 6 jenis, kebajikan yang terdiri dari 24 karakter. Ini yang udah saya lampirin ya di PPT ini banyak banget, nggak mungkin saya jelasin was semuanya gitu kan ya. Pasti kalian juga bosen dengerin saya ngomong terlalu panjang dan lebar. Jadi ada macam-macam gitu, ada knowledge, ada justice, ada temperance, terus apa lagi, humanity, transcendence, kayak gitu-gitu. Silakan dibaca sendiri ya untuk itu gitu kan. Lanjut Kak Merin. Nah, karakter strength ini gitu, setiap orang ini pasti beda-beda, sama kayak kepribadian. Setiap orang itu tentunya nggak bisa disamain satu sama lain gitu. Bahkan kita adik kakak sekandung yang keluar dari rahim yang sama itu juga akan berbeda gitu kan. Yang mana, eee, karakter strength ini itu menentukan individu ketika bereaksi atau, merespon suatu situasi yang ada dalam hidupnya, kayak gitu. Di mana ya tadi, ditunjukkan dalam respon tuh kan nggak hanya perilaku ya, bisa dalam emosi, kemudian, pikiran dia ketika mengalami suatu situasi dalam hidupnya. Yang mana karakter strength ini tuh biasanya disadari dan sering ditampilkan dalam keseharian. Dan mungkin juga sering ditampilkan dalam keseharian tapi nggak disadari gitu. Atau teman lain yang menyadari, kitanya juga enggak deh gitu, karena mungkin kurangnya pemahaman tentang karakter strength ini, kayak gitu. Nah, di mana karakter strength ini tuh munculnya gitu, kayak kayak kita punya karakter strength yang ini nih, misal kayak saya punya karakter strength yang spiritualitas gitu, itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal, bisa lingkungan, kemudian kemudian kondisi mental dari seseorang itu sendiri, kemudian prinsip moral yang dipegang oleh individu itu sendiri, itu bisa mempengaruhi bagaimana individu memiliki, mmm, karakter strength dalam hidupnya, kayak gitu. Lanjut, Kak Merin? Oke. Nah, di dalam karakter strength ini, yang banyak banget tadi ya, udah 24 gitu kan. 24 dari 3 jenis sorry, 24 dari berapa jenis tadi ya? Saya jadi lupa sendiri sama apa yang saya sampaikan, berapa jenis, sorry ya. Bisa dilihat lagi lah nanti itu. Itu ada 3 tingkat gitu. Jadi ini kan, mmm, suatu konsep yang dikembangkan oleh Bapak Seligman gitu, di tahun 2002. Di mana ketika individu memiliki karakter strength gitu, itu ada tingkat, ada leveling gitu, ada tingkatnya, ada 3. Yang pertama signature strength, kemudian lesser strength, sama basic strength. Yang pertama signature, ini saya bahasain yang gampangnya tuh kayak level ini adalah level yang paling dominan gitu. Kayak, "Ini aku banget nih, ini ini adalah aku," gitu. Pokoknya karakter ini adalah yang menunjukkan individu itu gitu, karena karakter ini tuh yang mendominasi kehidupan individu ini gitu. Di mana biasanya tuh dicirikan dari 5 karakter teratas dari seseorang, dan kekuatan itu tuh atau karakter itu biasanya tuh lebih alami untuk muncul atau ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya nih, misal Kak Merin ini punya karakter strength kindness gitu, kebaikan gitu kan, dia keramahan gitu mungkin ya. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari tuh bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Kayak, "Aduh Kak Merin tuh ya orangnya suka banget bantu-bantuin temen-temennya, teman kerjanya nggak bisa ngerjain job desk-nya, dikerjain semua," gitu. Meskipun job desk-nya itu seabrek, Kak Merin bisa ngerjain, job desk-nya 5 temannya yang mungkin kesulitan, kayak gitu. Terus kayak, aduh aku kalau nggak punya barang apa nih, di waktu-waktu genting, Kak Merin tuh adalah orang satu-satunya orang yang rela meminjamkan tanpa pikir panjang, kayak gitu. Kemudian disebutkan kayak, "Aduh Kak Merin ini ada orang yang baik banget di kantor, dia tuh nyapa semua orang, dari mulai satpam, OB gitu, mungkin tetangga kantor, itu semua disapa," gitu. Itu adalah hal yang sangat, apa ya, sangat ditampilkan, sangat mudah dilihat sama orang, karena memang alami untuk mudah diekspresikan dan dikeluarkan gitu dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang lesser strength. Lesser strength ini adalah tingkatan yang kedua, yang mana kekuatan ini tuh
kekuatan yang tetap dimiliki sama setiap individu, tapi kekuatannya ini untuk ditampilkan lebih rendah daripada signature strength. Jadi frekuensi atau mungkin anggapannya kayak, apa ya, kekuatan mengeluarkannya mungkin kalau signature strength itu kekuatan dari 1 sampai 10 itu keluarnya itu, di energinya itu ada di 10 gitu, kayak kuat banget tuh, pasti gampang keluar, gampang ditampilkan gitu. Tapi kalau laser itu mungkin lebih rendah, kayak mungkin ada di range 6, 7, 5 kayak gitu-gitu, yang ya nggak terlalu kuat lah keluarnya gitu. Contoh, misal Kak Merin tuh punya nih karakter strength atau kekuatan positif dalam kekuatan karakter di dalam dirinya yaitu kreativitas gitu. Tapi karena ada di, leveling lesser strength, jadi nggak terlalu sering muncul gitu. Apalagi misal kayak Kak Merin, nggak bekerja di bidang yang menuntut kreativitas ya, kayak mungkin sosmed spesialis dan kawan-kawan gitu-gitu ya. Jadi ke ketika dia mau memunculkan kreativitas tuh nggak setiap hari gitu, kalau dibandingkan sama orang-orang yang bekerja di industri kreatif itu pasti kayak setiap hari dia akan berpikir kreatif gitu kan, menunjukkan kemampuan-kemampuannya untuk berpikir kreatif gitu. Tapi mungkin Kak Merin kalau disuruh buat PPT, "Ayo tampilin ya kamu presentasi." Ya udahlah template aja lah, template dari Canva apa gitu, aku tinggal ganti-ganti isinya gitu. Tapi mungkin kalau orang yang di industri kreatif gitu, nggak mau gitu. Meskipun aku presentasi 5 kali dalam 1 hari, sebisa mungkin mungkin dia akan membuat PPT itu sekreatif mungkin, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah level basic strength, yaitu kekuatan lain dalam kehidupan seseorang yang munculnya tuh pada situasi tertentu yang memicu. Jadi, dia muncul ketika ada situasi yang memicu karakter ini untuk muncul, kayak gitu. Jadi ini nggak mudah untuk dikeluarkan, layaknya signature ataupun laser. Contohnya misal, keberanian. Mungkin Kak Merin tuh kalau di kantor tuh adalah orang yang malu-malu kucing gitu ya, kayak, "Miau." Malu-malu kucing Kak Merin gitu kan. Jadi dia jarang ngomong nih, kayak mungkin bisa dikenal sebagai orang yang pendengar yang baik gitu. Dia jarang banget menyuarakan pendapatnya. Mungkin kalau orang awam nyebutnya, "Ah, Kak Merin tuh introvert, dia tuh nggak mau ngomong-ngomong itu cuman sebutuh-butuhnya doang, sepatah 2 kata," kayak gitu. Nah, tapi ketika ada situasi yang memicu karakternya untuk muncul, dia akan memunculkannya. Contoh, misal Kak Merin yang tadi adalah sosok yang pemalu pada kehidupan sehari-harinya gitu. Tapi kan dia punya karakter strength keberanian nih. Ketika dia tahu misal teman kerjanya itu dibully nih sama teman yang lain, kayak dibully parah banget atau kayak gimana, dipermalukan dan kawan-kawan. Kak Merin yang selama ini diem aja, dia itu berani untuk membela temannya. Berani untuk menegur teman-teman yang ngebully. Bahkan nggak segan-segan juga mungkin untuk melaporkannya ke atasan atau ke orang yang bertanggung jawab atas hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi mungkin meskipun dia pemalu bukan berarti dia nggak punya karakter keberanian dalam dirinya. Hanya saja mungkin ada di level basic strength yang mana harus ada situasi yang memicu biar itu muncul kayak gitu. Lanjut Kak Perin. Nah, manfaatnya apa? Terus apa hubungannya sama self compassion tadi yang kita bicarakan gitu kan? Jadi manfaatnya ketika kita, mengetahui, menyadari karakter-karakter strength kita, lebih apa ya, lebih aware gitu kan, lebih bisa dikatakan mempergunakan dengan baik karakter strength kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh bisa lebih memiliki emosi-emosi yang positif karena karakter yang positif itu menghasilkan juga emosi yang positif, kayak gitu. Kemudian ketika kita menggunakan, mengembangkan, mengaplikasikan karakter strength kita dalam kehidupan sehari-hari, nggak terkecuali kehidupan kita di tempat kerja, itu membantu kita untuk mencapai kepuasan emosional dalam diri kita. Dibandingkan kita cuman fokusnya sama memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi kayak setiap berbuat kesalahan kayak, "Aduh gimana ya cara memperbaikinya? Aduh gimana ya? Aduh kesalahan ini." Kita fokusnya kayak kesalahan kesalahan mulu, negatif 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 mulu gitu. Tapi kalau kita punya karakter strength gitu, bukan punya, sorry maaf. Kalau kita bisa menggunakan dan mengoptimalkan karakter strength itu, kita tuh
nggak lagi fokus-fokus sama yang negatif-negatifnya, tapi kita fokus bagaimana bagaimana cara kita untuk menggunakan kekuatan kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita, kayak gitu. Lanjut Kak Merin. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, kayak, "Terus gimana cara saya tahu karakter strength kita itu kayak apa?" Gitu. Saya cuma menerka-nerka kayaknya saya punyain, tapi saya butuh validasi yang mungkin lebih bisa dipercaya gitu ya. Bukan yang kata apa jare wong gitu-gitu. Jadi bisa nih, saya cantumin ada suatu website yang terpercaya sama kayak MBTI gitu yang mungkin teman-teman udah lebih aware atau lebih tahu tentang MBTI. Bisa melakukan apa ya, kayak angket singkat gitu untuk mengetahui sebenarnya, teman-teman ini punya karakter strength apa gitu. Harapannya ketika teman-teman tahu apa karakter strength-nya dalam hidup teman-teman, bisa lebih mengoptimalkan lagi gitu, lebih menyadari, oh misal nih kayak, aku selama ini tuh sering membuat kesalahan A gitu. Nah kita tuh nggak melulu lagi tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah, aduh gimana ya, masalah ini emang susah banget dan aku memang orangnya kurang teliti dan kawan-kawan. Enggak gitu lagi. Kalau kita tahu karakter strength kita bisa menemukan nih, oh karakter karakter strength-ku nih A nih. Nah, A ini bisa nih ketika kita punya kekurangan, misal kayak, aku ini orangnya, eee, nggak teliti atau apapun itulah ya. Kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi tantangan gitu. Karena untuk menyelesaikan masalah itu kan nggak secepat itu ya. Seringkali kita tuh terlalu fokus, gimana cara nyelesain masalah gitu. Tapi kita nggak mau lebih fokus ke hal yang positif. Gimana cara kita membangun hal yang positif agar kita bisa menghadapi setiap tantangan tersebut. Sehingga kita bisa lebih adaptif dalam menghadapi suatu tantangan dalam hidup kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini mmm, teman-teman yang ada di webinar kali ini bisa mungkin nanti atau sekarang gitu terserah lah ya, akan lebih baik sih sebenarnya mengisi angkat-angkat itu dalam kondisi yang fokus ya, maksudnya nggak ke-distract segala hal gitu kan. Kondisi yang tenang gitu kan, untuk bisa mengerjakan dengan mindful gitu kan, bisa mengerjakan dengan baik, dengan fokus di, website yang udah dicantumin sama Kak Merin, kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya untuk penjelasan tentang self compassion di dalam lingkungan kerja. Harapannya teman-teman bisa memahami ya apa yang saya ucapkan selama berapa menit ya Kak Merin tadi? Saya ngoceh-ngoceh itu. Selama bermenit-menit Kak Cici. Oh iya, mohon maaf ya, mohon maaf kalau terlalu lama, mohon maaf banget gitu. Nggak Kak Cici. Mmm. Oke. Terima kasih Kak Cici tadi saya dapat banyak insight gitu ya. Banyak insight karena kalau saya sendiri pribadi gitu em, apa ya mendengar kata compassion atau kasih sayang di lingkungan kerja itu eh, cukup apa ya cukup jarang gitu ya karena kalau di tempat kerja lebih menekankan memang ada teamwork gitu ya ada teamwork lah ada sinergi lah ada kebersamaan lah seperti itu ya tapi ternyata ketika kita mau melakukan teamwork tadi kebersamaan pokoknya bekerja dengan bersinergi itu ternyata kita membutuhkan apa ya pondasinya itu malah di sini ya Kak Cici ya pondasinya berawalnya di sini jadi rasa untuk apa ya untuk menyayangi mengasihi seperti itu baik tadi untuk apa teman-teman yang mau kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom chat dan ini tadi sudah ada tesnya juga kalau tadi dari tadi penasaran ya ingin tahu nih apa sih sebenarnya karakter strength-nya gitu ya karakter yang paling kuat di dirinya itu apa sih seperti itu nah ini sudah dibagi ya tadi sama Kak Cici ada linknya gitu ya. Ini linknya juga sudah saya bagikan di kolom chat. Mungkin nanti setelah apa ya setelah webinar ini gitu ya bisa dicoba dalam kondisi yang lebih kondusif gitu ya karena tidak apa ya tidak sama nyambi apa ya tidak sama melakukan pekerjaan lain seperti itu. Oke. Nah, Kak Cici, ini ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat sudahan. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga
sempet apa ya, bertanya-tanya gitu ya. Tadi kan Kak Cici sempat bahas ada karakter strength ya, karakter strength itu terdiri dari 6 apa ya, banyak ya, ada 24 jenis, tapi kalau dikelompokkan itu ada 6 kelompok besar gitu ya Kak Cici. 6 kelompok besar. Mungkin, bisa nggak, bisa tadi kan ada humanity gitu ya, ada kindness, seperti itu. Nah itu, bisa nggak dijelaskan mungkin dalam apa ya, satu satu 2 kalimat gitu ya, supaya, teman-teman ini bisa memahami, oh karakter strength itu ternyata yang dimaksud itu seperti ini gitu. Karena kan mungkin teman-teman di sini ini ya Kak Cici, latar belakangnya masih dari apa ya, umum banget ya, mungkin kurang tahu nih kalau dari sisi dunia psikologis seperti itu. Jadi belajar ilmu baru juga untuk teman-teman seperti itu. Ini saya buka slide-nya juga untuk membantu Kak Cici. Nah, Oke, jadi mungkin secara apakah semuanya ini harus dijawab ya, Kak Merin ya? Maksudnya kayak 24 ini saya jelaskan satu-satu atau secara oh singkat aja ya mungkin ya? ya Mungkin secara kalau singkat aja sih Kak Cici. Jadi ini yang 6 ini aja, 6 kategori besarnya, ada oke, humanity, ada courage, seperti itu. jadi setiap contohnya ya gitu kan, ada 6 kayak bisa dikatakan mungkin kita sebut 6 jenis ya, ada macam-macam kan. Ada humanity dan kawan-kawan yang disebutkan oleh Kak, Merin kayak knowledge sama wisdom nih atau knowledge atau wisdom gitu kan. Ada di dalamnya ada apa aja nih? Sorry ya nggak kelihatan ya, creativity gitu kan dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau, di kebajikan yang atau virtue yang wisdom and knowledge itu adalah kekuatan yang membantu individu untuk bisa berpikir, belajar akan sesuatu hal dan juga menggunakan pengetahuannya gitu. Yang mana ada macam-macam nih, contoh kayak kreativitas. Kreativitas ya berarti kayak saya yang sebutkan tadi itu kan, bahwa, mmm, kekuatan dari individu itu untuk bisa menciptakan suatu ide-ide yang baru, yang nggak pada umumnya, solusi-solusi yang nggak gitu-gitu aja. Mungkin kalau semua orang akan, ya solusinya lapar, makan gitu. Mungkin kalau orang yang kreativitasnya yang punya karakter strength creativity di level paling tinggi, itu mungkin dia nggak cuman kayak gitu jawabannya, kayak gitu. Kemudian ada rasa ingin tahu atau curiosity itu berarti di mana karakter seseorang ingin banyak, apa ya, punya rasa ingin tahu yang besar gitu atas suatu hal. Dia suka explore pengalaman-pengalaman baru gitu, mungkin belajar hal-hal baru gitu, dan lebih memahami banyak hal di dalam hidupnya. Terus kemudian mungkin, ini cepet aja ya, kayak courage gitu. Di courage itu sebenarnya kan kayak kemampuan seseorang itu ketika dia menghadapi suatu situasi yang mungkin bisa dikatakan kurang mengenakan, kayak tantangan, atau hal yang membuat dia takut, atau kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ada kayak bravery, di mana keberanian, berarti dia ini berani mengambil resiko. Contohnya kayak tadi, Kak Merin. Dia berani nih negur. Mungkin resikonya dia tahu gitu kan, kalau kita negur gitu kan kayak pasti dibenci, "Wah, sok baik kamu dan kawan-kawan," gitu. Mungkin dia akan semakin dibenci atau ikut dibully bahkan karena, oh ternyata dia temannya yang kita bully, ya kita bully aja gitu. Tapi ketika orang punya karakter strength, bravery atau keberanian, ya dia berani mengambil resiko-resiko apapun gitu untuk membela suatu kebenaran, kayak gitu. Terus juga ada ketekunan atau perseverance, di mana, eee, dia tekun nih dalam menjalankan segala hal, nggak yang, ah, ngerjain kayak, aduh susah dikit tinggal, enggak. Tapi dia bisa untuk tekun menyelesaikan suatu hal yang dilakukan atas suatu tuntutan yang diberikan pada dia dengan baik meskipun dalam perjalanannya itu mungkin nggak menyenangkan atau susah gitu, atau gagal bahkan, kayak gitu. Kemudian ada humanity atau kemanusiaan mungkin ya bisa dikatakan seperti itu, di mana itu adalah suatu karakter strength, untuk seseorang itu bisa menciptakan hubungan yang baik gitu, hubungan yang positif dengan lingkungan sosialnya. Ada love atau cinta, di mana dia bisa menghargai mungkin atau merawat merawat hubungan yang dekat dan intim dengan seseorang. Hubungan dekat atau intim itu nggak hanya pasangan ya, mungkin dengan teman atau dengan sahabat atau keluarganya kayak gitu. Terus kindness atau kebaikan hati gitu.
dia rela untuk, membantu seseorang tanpa apa ya, tanpa apa ya, tanpa mengharapkan imbalan dan kawan-kawan gitu, peduli sama apa yang dialami orang lain, kayak gitu. Dan juga, untuk yang justice nih atau keadilan, yaitu suatu karakter strength yang mana, mendukung seseorang itu untuk bisa berhasil gitu, untuk bisa berhasil bekerja sama dengan orang lain. Misal kayak yang disebutin Kak Merin, teamwork. Jadi teamwork ini sebenarnya juga karakter strength gitu, di mana bagaimana seseorang bisa bekerja kooperatif dengan orang lain gitu, dengan perbedaan gimana dia bisa tetap bersatu, melebur bersama dengan teman-teman untuk mencapai suatu tujuan dalam kelompok itu gitu. Terus dia juga bisa fairness atau enggak memihak. Jadi nggak yang, aku memihak sini aja, kubu A sini aja lebih aman dan kawan-kawan. Ketika orang punya karakter strength di fairness tadi, dia akan memperlakukan orang yang ada di sekitarnya sama gitu, porsinya sama, nggak melebih-lebihkan atau mengurangi atau memihak di salah satu kubu aja, kayak gitu. Kemudian ada di temperance, itu tuh kayak lebih ke kontrol diri atau pengendalian diri gitu ya, yang mana ini tuh suatu kekuatan karakter yang membantu kita untuk mengelola diri kita, mengelola impuls-impuls atau dorongan-dorongan dalam diri kita, sehingga mencapai suatu keseimbangan dalam hidup, gitu. Contohnya, misal, mmm, kehati-hatian atau prudence, di mana dia adalah individu yang kalau melakukan sesuatu hal gitu ya dalam hidupnya itu nggak gerusa-gerusu, nggak yang buru-buru. Tapi dia hati-hati sebelum bertindak, kayak dia memikirkan kira-kira apa nih, dampak-dampaknya, resiko-resikonya apa nih yang harus dihindari, yang kayaknya nggak worth it deh untuk melakukan ini karena banyak resiko negatif yang ditimbulkan dan lain sebagainya, kayak gitu. Juga mungkin, mmm, self regulation, pengendalian diri, di mana dia bisa mengatur nih emosinya, kemudian dorongan-dorongan di dalam diri. Mungkin dorongan dalam diri ini banyak orang yang lebih memahami kayak nafsu ya, kayak mungkin keinginan dalam diri yang rasanya harus untuk dipenuhi kayak gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia bisa mengontrol bagaimana perasaannya, bagaimana dorongan-dorongan itu, sehingga nggak menuruti apa maunya tubuh, tapi dia tahu harusnya seporsi apa sih dorongan ini tuh sebenarnya perlu nggak sih, kayak gitu. Terus juga, ada yang belum ya, oh transcendence atau kekuatan karakter yang lebih membahas tentang, apa ya bahasanya itu, kayak hubungannya lebih luas dibandingkan tentang hubungan dengan dirinya sendiri. Jadi bagaimana menjalin hubungan lebih luas pada alam, semesta, lingkungan, ketuhanan, kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Misal kayak gratitude, rasa syukur. Jadi dia bisa menghargai nih segala hal-hal yang ada di dalam hidupnya, hal baik yang dalam hidupnya dia bisa menghargai dengan baik gitu. Kemudian optimisme atau hope atau harapan itu ya, dia bisa, percaya gitu atau apa ya, meyakini bahwa masa depan itu akan baik ketika kita melakukan hal baik dan bekerja untuk mewujudkan tujuan kita di masa depan, kayak gitu-gitu sih mungkin. Apa ada yang belum saya jelasin ya? Kayaknya udah ya? Sudah Kak Cici, sudah Oke terjelaskan semua ini. oke, makasih. Kayak Oke, gitu, terima semoga kasih bisa Kak. menjawab ya. Ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih Kak Cici untuk penjelasannya. Jadi itu tadi gambaran secara umum gitu ya. Jadi memang karakter strength itu ada 24 ya Kak Cici, sangat amat banyak sekali. Nah, Mhm, tapi untuk apa ya? Dikelompokkan secara kelompok besarnya itu ada 6 seperti itu. betul. Oke, Kak Cici ini kayaknya topik malam hari ini sangat menarik sekali karena kolom chat kita sudah ramai pertanyaan "Ah, pusing seperti saya," gitu. Boleh nggak kabur? Waduh, takut jangan dong Kak Cici. Nanti saya sendirian. Kalau gitu saya ikut gimana? Nah, Nggak apa-apa, ayo saya bonceng. jadi ini saya baca di pertanyaan pertama ada dari Pak Joko. Nah, Pak Joko ini tanya, apa keterkaitan antara self compassion dengan self efficacy Kak Cici? Mana ya? Ada nih. Ini saking banyak yang tanya, jadi harus scroll scroll ke atas ya Cici.
Iya. Seperti itu. Jadi ini pertanyaannya, apa ada keterkaitan antara self compassion dan dengan self efficacy? Seperti apa Kak Cici? Bisa dijawab? Jadi self compassion sama self efficacy itu ada keterkaitannya gitu ya. Di mana self compassion ini tuh bisa mengurangi kita atas ketakutan-ketakutan atau apa ya, rasa takut atas kegagalan gitu, atas hambatan-hambatan yang mungkin akan, mmm, terjadi dalam hidup kita. Dan juga bisa membantu kita untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam hidup kita, terutamanya hambatan psikologis gitu. Kemudian motivasi dan juga, ketekunan, dan juga adanya perasaan untuk diterima dan dihargai, kayak gitu. Nah, self compassion ini juga sebenarnya, jadi salah satu faktor yang paling mendukung gitu pengembangan dari self efficacy individu tersebut gitu. Dengan ketika kita punya self compassion gitu, kita memberikan ruang untuk, diri kita sendiri menerima kegagalan, bahkan kita menyediakan ruang untuk, ya memang gagal nggak apa-apa gitu, dan belajar dari kegagalan, bukan lagi apa ya, menutup diri dari kegagalan kayak, "Aku nggak mau gagal, aku nggak mau salah, nggak mau, nggak mau mengalami kemalangan," enggak gitu. Malah ketika kita punya self compassion, kita sadar nih bahwa ada ruang di mana dalam hidup kita itu ada keberhasilan dan juga kegagalan. Tapi ketika kita tahu bahwa ada kegagalan, kita nggak cuman menyesali atau meratapi kegagalan itu, tapi kita bisa belajar untuk bisa lebih percaya diri atas kemampuan-kemampuan yang bisa membantu kita untuk menghadapi tantangan gitu. Suatu kegagalan itu kan biasanya terjadi karena adanya mungkin kekurangan dalam hidup kita, kekurangan dalam diri kita. Yang mana manusia itu kan tentunya nggak sepenuhnya sempurna gitu kan ya. Pasti ada kekurangannya, di mana ketika kita, punya kekurangan itu memicu kegagalan juga gitu kan, berpotensi apa ya, memunculkan kegagalan. Bahkan, mmm, ketika kita tahu bahwa kita punya kekurangan itu, nah dengan self compassion itu kita bisa percaya diri bahwa kita mampu nih dengan dengan diri kita gitu. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita bisa menerimanya dengan baik dan bisa mengambil pelajarannya dengan baik, bisa melihat sudut pandangnya lebih luas ketika menghadapi kegagalan dan bisa mengembangkan diri lebih baik lagi gitu. Nggak cuman ketika mengalami kegagalan terus kayak, ya udah gini-gini aja gitu. Tapi dengan self compassion membantu kita untuk ketika mendapatkan kegagalan, kita belajar untuk, "Oh, aku mengembangkan diriku nih. Ketika suatu saat nanti aku menghadapi permasalahan yang sama, aku nggak di level yang sama dengan hari ini. Harusnya mungkin kalau kecakapannya dalam menghadapi tantangan di hari ini cuman satu ya levelnya. Tapi ketika kita punya self compassion gitu, kita, akhirnya membantu kita untuk sadar gitu bahwa kegagalan ini harus dipacu kegagalan ini tuh sebagai, apa ya, kayak pendorong kita juga untuk berkembang lebih baik. Jadi ketika menghadapi masalah yang sama mungkin di masa depan, kemampuan kita atau kecakapan kita untuk menghadapi masalah tersebut tuh lebih meningkat lagi karena kita nggak cuma menerima tapi ya itu adanya perubahan dan pertumbuhan dalam hidup kita, kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya. Iya, baik, semoga Oke. bisa menjawab ya Pak Joko. Jadi bahwa sebelum kita ini ibaratnya ini ya self efficacy ini kan eh, apa ya, daya juang kita gitu ya, daya juang kita untuk Mhm. menyelesaikan sesuatu. Nah, kalau kita punya gimana sih kita bisa mencapai daya juang yang tinggi, gimana sih kita bisa punya daya juang, daya usaha yang tinggi, itu salah satu faktornya adalah dari self compassion ini. Jadi kalau self compassion kita baik, kita juga bisa punya daya juang yang baik juga. Seperti itu ya Kak Cici ya. Iya, kayak gitu. Oke, baik. Ini saya berpindah ke ada Kak Irwansyah gini ya, tanya. eh, gimana untuk mengetahui karakter strength diri gitu ya. Tadi salah satunya bisa lewat tes yang linknya Kak Cici bagi ya.
Hmm, Nah, tapi ini ada pertanyaan lain Kak Cici. Apakah karakter ini it, apakah itu bisa dibentuk di mana karakter tersebut dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan kita atau menjadi tuntutan di pekerjaan? bentar bentar, Di saya peker- agak bingung sama bahasanya, sama kalimatnya Oke. ya, Mbak, maaf. Oke. Jadi Tadi maksudnya apakah self compassion ini bisa bentuk strength tadi, bukan bentuk strength tadi itu apakah bisa dibentuk Kak Cici? Karena mungkin di tempat kerja kita itu punya tuntutan kan Kak Cici. mhm, Misalnya katakanlah tentang kalau posisinya adalah customer service gitu ya Kak Cici. Posisinya mmm, customer service, karakter strength-nya otomatis harus berkaitan dengan tadi ada humanity tadi ya Kak Cici ya. Ada mhm, humanity, jadi relasi dengan manusianya seperti apa. Tapi mungkin kalau karakter apa kalau kita jadi di posisi HR misalnya, di posisi HR itu justice-nya harus kuat gitu kan. Karakter strength di justice-nya harus kuat karena kan eh, nggak boleh pilih-pilih karyawan nih, nggak boleh mhm, pilih-pilih karyawan, terus integritinya juga harus kuat kayak dengan godaan-godaan orang-orang titipan misalnya seperti itu kan. mhm. Nah, kalau ada pekerjaan yang menuntut karakter strength tertentu sedangkan kita nggak punya, nah apakah kita bisa mengembangkan karakter strength kita di bidang itu gitu Kak Cici? Oke. Jadi, mmm, karakter strength itu adalah suatu hal yang fleksibel ya. Jadi, sebenarnya nggak ada nih, eee, pekerjaan suatu suatu pekerjaan yang wajib memiliki karakter strength tertentu gitu, enggak. Karena sebenarnya setiap karakter strength yang ada gitu dari 24 itu tuh membantu kita dalam menghadapi setiap, apa ya, setiap tantangan atau setiap situasi, setiap hal yang kita hadapi dalam keseharian gitu. Tetapi, mmm, ketika kita misal, mungkin di pekerjaan sesuatu hal yang aku harus dituntut kayak gini dan kawan-kawan gitu. Tapi kan individu juga memiliki kekurangan ya. Tapi ketika kita punya karakter strength itu membantu kita untuk gimana caranya kita menggunakan apa yang udah kita punya. Kita nggak fokus yang namanya merubah yang kita punya. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa mempergunakan yang kita punya. Seperti yang saya sebutkan tadi gitu kan. Ketika mungkin contoh karakter strength apa ya yang saya tiba-tiba nge ya. Misal kayak mengalami suatu hal gitu kan, dia nggak teliti misal contohnya, dia adalah orang yang nggak teliti memang. Terus akhirnya dia mempunyai masalah, dia mungkin kerjanya di bagian, apa ya, di Keuangan bagian misalnya. ketelitian tuh ya sorry, keuangan gitu, membutuhkan ketelitian. Nah, mungkin ketelitiannya dia itu nggak yang sebaik itu gitu, bisa dikatakan mungkin agak meredup-redup gitu, tapi mau nggak mau ada tuntutan itu di pekerjaannya dia gitu. Yang mana ini kan suatu tantangan ya, ketika dia nggak teliti, sedangkan tuntutan kerjanya itu bisa dikatakan ketelitian itu adalah hal yang sering digunakan gitu. Kita nggak lagi ketika kita membahas tentang karakter strength, kita tuh nggak lagi tentang bagaimana cara kita bisa teliti. Kemampuan setiap orang itu kan kalau dalam psikologi itu nggak bisa, apa ya, individu itu nggak bisa berubah yang kayak semudah itu gitu loh. Nggak apalagi kalau ini berkaitan dengan mungkin kognitif, kemudian berkaitan dengan, eee, ciri individu yang banyak hal ya di dalamnya. Maksudnya individu itu terbentuk itu nggak hanya tentang bagaimana keluarga mengasuh, bagaimana dia menjalani pendidikan, atau bagaimana dia bekerja di suatu tempat, atau bagaimana dia menjalani kehidupannya sebagai seorang apa nih profesinya, kan nggak seperti itu gitu kan. Suatu kepribadian atau suatu kemampuan individu itu kan nggak secetek itu, tapi luas dan dalam. Nah, dengan karakter strength itu, misal nih, dia punya karakter strength rasa ingin tahu yang besar. Nah, rasa ingin tahu yang besar gitu, itu membantu dia untuk menghadapi tantangannya tantangannya yaitu yang kurang teliti. Jadi kita nggak lagi bahas kayak, "Gimana caranya kamu teliti?" Enggak, kenapa kita harus fokus sama yang negatif itu. Dia loh udah punya karakter strength di mana dia, memiliki rasa ingin tahu lebih besar gitu. Dia punya kemauan untuk belajar-belajar hal baru atau menambah pengetahuan lebih banyak gitu. Jadi
ketika dia punya pengetahuan ini, pengetahuan. Ketika dia mempunyai karakter strength ini, maka membantu dia untuk menghadapi tantangannya, yaitu nggak teliti-teliti amat. Mungkin dia bisa belajar apa ya, cara untuk ngitung ini biar nggak minus terus nih gitu. Ketika rekapan bulanan aku nggak minus terus nih dan kawan-kawan itu caranya kayak gimana? Oh, bisa menggunakan Excel yang rumusnya kayak gini atau double checking yang kayak gini yang kamu bukan bukan kamu yang melakukannya. Itu bisa dilakukan dengan komputer dan kawan-kawan. Itu kan bisa membantu dia untuk, mengatasi kekurangannya itu gitu. Jadi ketika kita membahas karakter strength itu, ini adalah hal yang baik, hal yang positif. Jangan melulu melihat kayak, kalau nggak punya ini, ya harus punya ini, nggak bisa dong, gitu. Bagaimana cara kita melihat hal yang positif untuk bisa menghadapi hal-hal yang memicu kita atas kegagalan, gitu. Yang mungkin menjadi tantangan atau hal yang sulit untuk kita lakukan dalam hidup kita, kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya, Oke, bahasa jadi saya mungkin agak belit-belit. ya jadi, ini ya Kak Cici, apa namanya, manusia itu sebenarnya secara ibaratnya itu secara alam bawah sadarnya itu akan berusaha gitu ya, memaksimalkan apa yang dia punya gitu ya. Mhm, betul. Memaksimalkan apa yang dia punya. Jadi, misalnya kalau tadi contohnya memang kurang teliti, nah tapi kan punya kekuatan lain nih, gitu ya, Mhm. di bagian curiosity, di mana selalu penasaran. Nah, dengan modal itu dia akan berpikir gitu ya, "Oke, orangnya kurang teliti nih, aku harus apa ya supaya nggak teliti ya? Apa yang harus aku lakuin ya?" Supaya Gitu. teliti tak, Kak? Iya, heeh, harus, Heeh. untuk mengatasi supaya supaya jadi orang yang teliti gitu ya. Supaya jadi orang yang teliti itu harus seperti apa sih, harus bagaimana, malah akhirnya, bisa menciptakan tools baru di pekerjaannya gitu ya untuk membantu kekurangannya tadi. Karena Betul. dari curiosity gitu ya, mungkin kalau berkaitan dengan Excel gitu ya, aduh, eee, ini selalu keliru gimana ya cara double check atau segala macam, akhirnya belajar lagi, nambah ilmu lagi dan akhirnya, kekurangannya jadi tertutupi, seperti itu. Bukan tertutupi, mungkin teratasi dengan baik, Oh gitu. iya, teratasi ya mungkin. Mungkin ibaratnya kalau, awalnya tadi minus gitu ya, skornya minus, ini paling nggak skornya 0, 1, 2 gitu Iya, ya, betul, kayak gitu. gitu. Oke, sudah tidak minus lagi. Semoga menjawab Kak Irwansyah. Kak Cici, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Hasna. Banyak ya, Kak, ya? Iya nih, tertarik sekali nih dengan topik hari ini. Nah, Iya. jadi, kalau, seseorang itu tumbuh di lingkungan yang keras gitu ya, Kak, jadi didikannya keras, terus, mungkin apa ya, kasih sayang jarang didapatkan gitu ya, tumbuhnya itu tidak dengan kelembutan gitu ya, Kak Cici. Mungkin Mhm. bahasanya sekarang itu, didikan VOC gitu ya, Oh, gitu. didikan VOC gitu. Nah, apakah masih mungkin untuk kita itu belajar self compassion ke diri kita di usia Mhm. kita yang sudah, apa ya, sudah dewasa ini. Masih memungkinkan nggak gitu? Oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Kak Irwansyah ya? Ini artis Bukan bukan? Kak Hasna? Oh, sorry, Kak Hasna. Irwansyah tadi ya? Kok saya masih terjebak Iya. dengan Kak Irwansyah ya? Sorry ya. Oke, jadi Kak Hasna, ini pertanyaan yang bagus banget gitu kan. Kita sering kali itu, mmm, merasa kayak, "Bisa nggak ya? Kan aku udah dewasa, aku udah cukup tua gitu untuk mempelajari hal baru," gitu. Padahal kalau yang kita bahas hari ini itu adalah suatu hal yang positif, yang long life learning gitu. Anjay gitu ya, long life learning gitu. Yang mana ini adalah suatu pembelajaran dalam kehidupan kita itu, selama kita hidup. Self compassion ini kan cara kita belajar untuk bersikap baik pada diri kita gitu kan. Jadi meskipun punya latar belakang yang mungkin didikannya VOC atau didikannya lembut sekalipun dan kawan-kawan, semua orang mampu mampu untuk mengembangkan, self compassion dalam dirinya. Ketika dia yang awalnya tahu self compassion itu apa, tahu pentingnya, aware gitu kan, dia aware, "Oh ternyata self compassion itu pentingnya kayak gini loh. Ini tuh bukan satu hal yang cuman ecek-ecek atau apa, tapi bermanfaat banget nih bagi kehidupanku dan kawan-kawan." Nah, ketika dia aware dan punya kemauan, setiap orang yang aware dan mau untuk belajar, punya kemauan untuk mengembangkan atau mempelajari hal tersebut gitu ya, pasti bisa gitu. Karena ini bukan suatu hal yang kayak misal tiba-tiba
kita udah dewasa disuruh balet, kan nggak masuk akal ya. Kalau ini tuh adalah suatu konsep psikologi yang bisa dipelajari kapan pun, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata tua, nggak ada kata nggak bisa karena suatu latar belakang, semua bisa me apa ya, memunculkan self compassion dalam dirinya ketika dia benar-benar mau untuk apa ya, menumbuhkannya dalam diri dan tekun, apa ya, benar-benar tekun untuk bisa menumbuhkannya dengan baik gitu. Menumbuhkan itu kan nggak satu hal yang instan ya, kayak bikin mie jebret gitu, jadi mie goreng gitu. Tapi menumbuhkan kan pelan-pelan, dari mulai biji, terus tunas, nanti jadi pohon muda, sampai pada akhirnya self compassion itu bisa berakar kuat gitu. Karena kita sudah lama nih memilikinya, udah lama mempelajarinya, lama, menumbuhkannya dalam diri kita. Jadi nggak ada kata, nggak bisa ketika punya latar belakang tertentu, semua orang bisa melakukan hal ini gitu. Karena ini adalah hal yang baik, hal konsep psikologi yang bisa dipelajari kapan pun sampai kita pada akhirnya mati ya, gitu kan. Kok mati udah urusannya beda lagi gitu. Jadi yang penting kita sadar dan kita mau, kayak gitu sih. Oke, jadi ini tuh ibaratnya apa ya, Kak Cici, kemampuan gitu kali ya, kemampuan yang bisa dipelajari tanpa batasan apapun, Betul. seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Kak Irwansyah. Nah, salah Kak Ya Hasna, kan? keliru. Saya jadi Terjebak nih sama Irwansyah jadi terus nih, suka karena Kak Irwansyah ini sepertinya Kak Irwansyah ini tipe yang strength-nya di curiosity-nya tinggi Kak Cici. Karena ini saya Oke. lihat muncul namanya beberapa kali gitu. Maaf ya Kak Hasna, bukan berarti Iya. kita nggak menganggapmu, cuman ya Semoga kita jawab nggak ya Kak fokus Asna. makanya aja. Iya. Nah, jadi eh, ini kita berpindah ke pertanyaan lain nih Kak Cici. Dari Kak Irwansyah lagi nih pertanyaannya. Kalau di tempat kerja itu terjadi banyak konflik gitu ya, banyak konflik atau ya gesekan-gesekan lah antar rekan kerja. Nah, itu eh, ya apa konfliknya ini terjadi karena perbedaan pendapat gitu Kak Cici. Karena perbedaan pendapat, nah apakah bisa dikatakan bahwa self compassion di antara karyawan ini rendah? Apakah seperti itu Kak Cici? Oke. Jadi ini sedikit curhat mungkin ya, Kak Irwansyah ya? Nggak apa-apa, kita di sini adalah tempat curhat yang aman, gitu. Jadi, kalau misal dikatakan ketika di suatu tempat kerja atau suatu divisi, kelompok kerja dan kawan-kawan sering banget mengalami konflik gitu. Apakah serta-merta bisa kita katakan bahwa itu setiap orang yang ada di divisi itu atau di perusahaan itu tuh self compassion-nya rendah? Nggak selalu. Karena sekarang kembali lagi, kita ini kan di tempat kerja itu, apa ya, berbagai macam orang ya kan. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur. Ini untuk wilayah ya, gitu kan. Mereka berada atau berasal dari wilayah yang berbeda-beda. Orang Jawa sama orang Makassar mungkin beda. Orang Jawa sama mungkin orang NTT mungkin beda, kayak gitu kan. Terus kemudian kita juga memiliki pola asuh gitu kan, pola pikir yang berbeda-beda. Gaya kerja dari kita itu kan berbeda-beda. Konflik ini kan mungkin kalau dikatakan konflik itu lebih enaknya itu bisa disebut sebagai perbedaan pendapat gitu kan. Perbedaan pendapat itu kan suatu hal yang wajar. Karena setiap dari kita tuh orang yang berbeda gitu. Kamu sama kakakmu sendiri atau sama adikmu sendiri atau bahkan kembaranmu nih yang benar-benar kembar identik, itu aja beda kan. Cara berpikir atas suatu hal, cara menghadapi situasi, cara memandang atau berkomunikasi, gaya bahasa, gaya bicara gitu kan, itu kan sangat berbeda gitu, bisa sangat berbeda gitu kan. Apalagi dengan orang yang bermacam-macam dan ber apa ya, perbedaannya sangat lebih besar gitu loh, sangat banyak hal yang berbeda gitu. Jadi wajar sebenarnya ketika kita mendapatkan perbedaan pendapat yang mungkin memunculkan, mungkin kok konflik gak enak ya, mungkin agak panas situasinya gitu. Tapi kan bagaimana cara kita menghadapi suatu konflik atau perbedaan pendapat itu dengan cara yang baik. Jadi kalau kita punya self compassion, kita memandang orang sama gitu. Mungkin ada konflik,
"Ini sih kamu, semua ini gagal gara-gara kamu sih, udah dibilangin, kan harusnya tuh kita pakai cara yang ini, kamu kenapa pakai cara yang B?" Gitu, "Itu cara yang aneh dan kawan-kawan," gitu. Nah, ini kan cara kita menghadapi situasi. Harusnya, ya udah nggak apa-apa. Oh, ternyata ketika ada situasi seperti ini, cara A itu lebih cocok daripada cara B gitu. Nah, itu adalah orang yang punya self compassion gitu. Nah, konflik itu kan eee, adanya dari perbedaan pendapat tadi ketika kita punya self compassion, ya bisa menghadapinya dengan lebih baik lagi gitu, memandang setiap perbedaan, setiap apa ya, hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan kita tuh kita nggak lagi meributkannya gitu, tapi lebih ke, "Oh iya, setiap orang punya ini." Kita bisa empati, bisa lebih hangat menghadapi situasi yang mungkin agak panas karena banyaknya, perbedaan pendapat. Kita ketika punya self compassion ya akhirnya, "Oh oke, kayak gitu ya. Oke oke oke. Gimana ya caranya kita menemukan titik solusi ya tengah biar semuanya bisa menjadi baik gitu, dan kita mengingat lagi tujuan utama kita tuh apa sih sebenarnya yang kita debatin tuh apa, kayak gitu. Jadi kalau dikatakan ketika mendapatkan konflik di suatu divisi atau kelompok kerja atau perusahaan tuh nggak serta-merta bisa dikatakan orang itu nggak punya self compassion, kayak gitu. Jadi sebenarnya konflik itu adalah hal yang wajar karena kita semua punya cara pandang dan pribadi yang berbeda-beda. Kayak gitu sih, Kak Irwansyah. Semoga bisa membantu ya. Baik. Semoga menjawab Kak Irwansyah pertanyaannya ini tadi. Oke, baik. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi Kak Cici. Ini sampai kapan ya, Kak? Saya Oke. boleh minum dulu nggak, Kak? Silakan, silakan Kak Cici minum dulu. Mungkin saya lagi nunggu Kak Cici minum nih. Saya juga kirimkan link absensi ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di webinar kali ini ada e-certificate yang kita bagikan. Nah, untuk mendapatkan e-certificate-nya itu bisa mengisi link absensi ini. Jadi nanti setelah mengisi link absensi itu apa namanya akan dikirimkan secara otomatis gitu ya melalui email seperti itu. Oke. Oh iya, dan juga untuk teman-teman saya mengingatkan, jadi kita ini rangkaiannya ada apa namanya 3 rangkaian webinar. Yang pertama di hari ini, lalu di sesi yang kedua ada eh, di sesi yang kedua nanti ada di tanggal 20 November, lalu ada di sesi yang ketiga itu ada di tanggal 28 November, seperti itu. Jadi kita masih ada 2 kali pertemuan lagi, di mana webinarnya ini nanti akan berkelanjutan gitu ya. Jadi jangan sampai lewatkan 2 webinar yang lain. Nah, untuk informasinya nanti bisa dicek di Instagram ataupun di sosial media dari KCI gitu ya. Kalau KCI itu Instagramnya ada di KCI Training. Lalu kalau untuk di Arayu itu Instagramnya ada di arayu.id seperti itu. Jadi jangan lupa untuk cek update jadwal kita gitu ya. Jadi jangan sampai kelewatan nih di webinar-webinar berikutnya. Seperti itu. Oke. Oke. Kak Cici. Nah, ini ada masih kita lanjut ke pertanyaan nih Kak Cici ya. Dari Kak Nadira. Dari Kak Nadira nih. Ada eh apakah ini Kak Cici sudah selesai minum dengan sudah sudah teratasi hausnya Kak Cici? Alhamdulillah udah, Kak. Sudah. Ini ada pertanyaan dari Kak Nadira, Kak Cici. Mhm. Pertanyaannya adalah, apakah self compassion itu bisa menurunkan motivasi kita untuk berkembang karena terlalu menerima keadaan. Jadi kan kalau di self compassion tadi itu kita nggak boleh ini bukan nggak boleh sih, kita disarankan, dianjurkan gitu ya untuk kalau berbuat kesalahan ya sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak usah alay gitu ya. Nah tapi Mhm. eh,
siapa tahu kita malah jadi terjebak gitu ya. Jadi kayak habis bikin kesalahan terus kayak, ya udah kan semua orang, boleh berbuat salah, nggak apa-apa dong. Nah, itu akhirnya kita terjebak di zona nyaman. Nah, kalau seperti itu, apakah memang bisa seperti itu dan gimana Kak Cici untuk mengatasinya? Oke, ini pertanyaan bagus juga nih. Siapa tadi namanya, Kak? Biar aku nggak salah sebut lagi. Kak Nadira. Nadira. Oke, Kak Nadira, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ketika kita punya self compassion, apa pada akhirnya membuat kita apa tadi? Menurunkan motivasi kita untuk berkembang gitu ya? Jawabannya apa ayo? Jawabannya apa, Kak Merin? Jawabannya enggak, teman-teman, gitu. Jadi, self compassion adalah suatu konsep positif itu. Jadi ini berangkatnya self compassion, kemudian karakter strength itu adalah konsep psikologi positif. Yang mana self compassion ini bukan berarti membuat kalian tuh kayak, "Oke, aku boleh gagal, ya udah, nggak apa-apa, nggak usah berkembang. Gagal kan nggak apa-apa," gitu. Ya enggak dong, gitu. Jadi self compassion itu nggak menjadikan kita, eee, jadi individu yang menerima kegagalan terus kayak, "Ya wes gitu aja," gitu. Tapi membantu kita, kayak saya sebutkan tadi kan, ketika orang punya self compassion, dia itu memandang suatu masalah atau suatu kegagalan tuh dengan sudut pandang yang lebih luas. Sudut pandang yang lebih luas adalah apa sih gitu, nggak cuma melihat, "Oh aku salah," gitu, "Oh ya udah nggak apa-apa," gitu, "emang salah, wajar manusia, tempatnya salah dan dosa." Nggak dong. Tapi kita bisa lebih luas lagi, nggak hanya di hal negatif, kita lihat hal yang positif. "Oh salahku ini di sini," gitu. "Oke nggak apa-apa, berarti kayak gimana ya besok ini? Kalau aku nggak teliti," kayak tadi ya bahasanya kembali lagi ke nggak teliti. "Kalau aku nggak teliti, ya udah nggak apa-apa. Tapi aku gimana caranya biar ketika aku menghadapi uang-uang yang jelimet gitu kan, uang-uang yang triliunan itu bahkan aku nggak bisa nyebutinnya ya karena saking banyaknya gitu kan. Triliunan itu yang nolnya banyak banget gitu kan. Itu gimana ya biar aku bisa teliti lagi, bisa mengurangi permasalahanku gitu kan, di ketelitian itu tadi. Nah, orang yang punya self compassion itu akan berpikir seperti itu gitu. Oh kayaknya aku akan melakukan hal lain deh, nggak cuman aku ngitung pakai kalkulator deh, kayaknya aku bisa, menggunakan teknik-teknik lain yang membantu aku untuk mengurangi permasalahanku ketika menghadapi keuangan-keuangan. Nah, orang yang punya self compassion itu punya aksi nyata untuk bisa apa ya, memperbaiki situasi yang negatif tadi itu. Nggak yang cuma nerima, legowo, tapi nggak ada aksinya sama sekali gitu. Dia tahu pembelajaran dari setiap kegagalan yang dialami, kayak gitu. Kemudian ketika orang itu punya self compassion, dia tuh nggak fokus sama masalah. Jadi fokusnya tuh nggak cuman, "Ah, masalah, menerima, udah," nggak. Tapi menerima masalah gitu kan, dan juga apa nih gitu, peluangnya apa nih di masa depan gitu. Jadi perlu digarisbawahi self compassion itu bukan berarti mupuk-mupuk, apa ya, pupuk diri kita dengan cara yang salah, memanjakan diri kita dengan cara yang salah itu enggak gitu. Self compassion itu cara kita bisa bersikap dengan baik dan adaptif ketika menghadapi suatu masalah dalam hidup kita, kayak gitu. Karena ketika kita nggak punya self compassion, kita tuh malah akhirnya mengkritik kan, kayak, "Ah, salah lagi, aku emang bodoh," dan kawan-kawan. Akhirnya nggak punya nih motivasinya untuk ke depan tuh kayak gimana, apa nih biar bisa, berkembang di masa depan ketika menghadapi situasi yang sama gitu. Kok orang yang lebih fokus pada self kritisme, ya akhirnya kayak gitu-gitu doang hidupnya. Kritik diri doang, tapi nggak ada perkembangan dalam hidupnya. Bahkan nih ya, di suatu penelitian tuh mengatakan bahwa self compassion ini meningkatkan motivasi untuk mengembangkan diri atau self improvement. Jadi salah banget ketika disebutkan self compassion itu malah membuat kita jadi manja, jadi malas-malesan, nggak mau berkembang, bahkan nggak punya motivasi untuk berkembang. Malah ini adalah cara yang baik untuk bisa berkembang dengan yang lebih baik kayak gitu. Mungkin kalau kalau kita mengkritik diri tuh ada yang bilang kayak, kalau aku nggak ngerti diriku, aku malah nggak berkembang, Kak. Mungkin terlihat seakan-akan kritik pada diri itu adalah suatu motivasi yang akurat atau manjur. Itu kan perasaan kalian aja gitu kan. Karena kayak, "Aduh, aku jangan sampai goblok lagi nih, aku jangan sampai bikin salah lagi," gitu. Berarti kan sebenarnya
nggak fokus pada hal yang positif di masa depan, nggak fokus pada suatu hal pengembangan gitu. Seakan-akan dibungkus menjadi suatu motivasi yang baik untuk kita, kalau kita nggak keras sama diri kita sendiri, kita nggak bisa maju, Kak. Ya enggak dong, gitu. Itu malah cara yang salah gitu. Seakan-akan menjadi motivasi di jangka pendek, tapi jangka panjangnya itu akan nggak baik bagi diri kita, terutama mental kita gitu kan. Kesehatan mental kita akan terganggu, yang mana berkolerasi dengan kesehatan fisik. Kesehatan fisik kita terganggu juga. Terus gimana nih performa kita dalam tempat kerja? Nggak usah tempat kerja deh, bagaimana kita menjalani hidup aja udah nggak karu-karuan toh pada akhirnya gitu. Apalagi kita bisa menunjukkan performa yang baik di dalam tempat kerja kita, kayak gitu, Kak Nadira. Semoga bisa menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Cici. Jadi malah harusnya apa namanya self compassion ini itu mendorong kita malah jauh lebih baik gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau malah membuat kita di zona nyaman, berarti salah kita ketika kita menerapkan itu ada salahnya gitu kali ya Kak Cici. Mungkin bisa dikatakan malah nggak menerapkan self compassion, karena self compassion Hmm. nggak mengajarkan hal tersebut gitu kan. Oh, iya iya ya. Oke, baik. Oke, Kak Cici, ini nggak kerasa ya kita sudah di ujung acara gitu ya. Tapi Kerasa, sebelumnya, Kak, kerasa. Nggak, canda. soalnya ini eh, banyak yang tanya, berarti topiknya ini menarik Kak Cici. Alhamdulillah. Gitu. Relate ya Ini kan? ya relate, bermanfaat untuk teman-teman di sini. Betul. Sebelum saya akhiri nih Kak Cici, eh, Apalagi nih, Kak? tidak tidak afdol kalau kita tidak foto dulu. Paling nggak ada lah kenang-kenangan, foto gitu kan. Nah ini Itu yang saya tunggu. teman-teman bisa open kamera gitu ya, open kameranya gitu, menunjukkan wajah-wajah cantik dan wajah-wajah gantengnya gitu ya. Kan cantiknya wajah gantengnya jangan malu-malu dan malu-malu kita foto bersama. Oke, oke, silakan open kamera lagi teman-teman. Bisa? Oke, sudah ya. Oke, saya screenshot ya. Ini senyumnya agak lama ya, karena kita bertemu secara virtual, secara Zoom. Di teman-teman mungkin sudah senyum, di saya masih belum senyum nih. Jadi agak lama senyumnya, gitu. Supaya fotonya bagus. Oke. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Oh ya, saya ingatkan lagi, setelah webinar ini ada e-certificate-nya. Nah, sertifikatnya ini akan dikirimkan secara otomatis setelah eh, teman-teman mengisi link absen yang sudah saya bagikan. Gitu. Jadi mungkin kalau sekarang belum sempat, link absennya bisa di copy paste dulu di chat masing-masing atau nanti bisa menghubungi WA yang menghubungi teman-teman untuk link Zoom ini. Seperti itu. Nanti akan kami bantu kirimkan link absennya. Seperti itu. Oke, baik. Kak Cici, mungkin ini sebelum saya tutup gitu ya, saya uh, ambil kesimpulan gitu ya, kesimpulan. Jadi uh, di dalam tempat kerja ini untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang harmonis gitu ya, yang lingkungan kerja yang harmonis itu setidaknya kan berarti maksudnya adalah dimulai dari diri sendiri gitu kan ya Kak Cici. Betul. Dimulai, dimulai dari diri sendiri yang menerima diri kita gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa menerima diri kita, kita merespon orang lain itu juga tidak apa ya, tidak berlebihan juga gitu. Misalnya contoh paling gampang kalau misalnya ada orang melakukan kesalahan gitu ya. Orang melakukan kesalahan itu paling gampang memang responnya adalah marah paling gampangnya ya, kayak kok gini aja bisa salah sih gitu kan. Tapi kan itu tidak menciptakan apa ya, keharmonisan, ketenangan gitu ya di tempat kerja seperti itu. Nah, tapi coba kalau kita lebih fokus apa ya, lebih fokus ke misalnya ke solusinya gitu, tidak terlalu fokus dengan kesalahan yang dibuat ya. Oke, ini salah. Solusinya apa setelah ini? Nah, mungkin itu kan kita tidak perlu menghadapi apa ya, amarah-amarah gitu ya. Karena amarah ini selain dari sebenarnya kita sendiri yang capek karena marah, juga malah bikin lingkungan kerja jadi nggak nyaman.
jadi bersih tegang gitu ya Kak Cici. Nah, Iya, belajar untuk memberi kasih sayang ke diri kita sendiri atau self compassion ini itu sebenarnya tidak membuat kita stagnan gitu ya, tidak membuat kita stagnan, tidak membuat kita jadi bermalas-malasan gitu ya, jadi tidak berkembang, nggak seperti itu gitu ya, malah justru harusnya menjadikan kita lebih baik lagi gitu, lebih baik lagi terdorong, apalagi tadi ada karakter-karakter strength gitu ya yang diberitahu oleh Kak Cici gitu ya, jadi tadi juga ada tesnya ini, tadi linknya saya sudah bagikan, itu bisa dicoba teman-teman setelah ini kalau mau mencoba, penasaran banget apa sih karakter strengthku, saya juga penasaran sih itu, mau coba nanti gitu. Dari karakter strength itu malah harusnya bisa membantu kita untuk apa ya, untuk me, apa ya, mengatasi atau mengurangi gitu ya kekurangan yang kita punya seperti itu. Begitu. Oke, Kak Cici, terima kasih buat sharingnya malam hari ini gitu ya. Eh, kita semua di sini dapat insight-insight baru gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi baik secara virtual maupun secara offline gitu ya di lain kesempatan. oke. Terima kasih juga Kak Merin atas kesempatannya dan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga mohon maaf ketika mungkin saya dalam menyampaikan materi mungkin ada salah kata maupun salah omongan yang bikin gak enak kayak gitu. Boleh nggak Kak Merin saya kasih satu quotes? Aduh, kayak Mario Teguh saya. Boleh, boleh, boleh. Jadi Jadi apa? Jadi boleh Kak Cici. oke, terima kasih ya Kak Merin. Maaf ya agak memperpanjang, tapi kayak saya ini menemukan ini sebenarnya di salah satu sosial media, tapi saya lupa apa, siapa yang ngomong juga saya lupa. Ada yang bilang gitu kan, seringkali kita tuh merasa bahwa ketika suatu hal yang kita jalani secara terus-menerus selama bertahun-tahun, itu harusnya udah kita kuasai dan seharusnya kita nggak menimbulkan masalah di hal yang kita lakukan tersebut gitu. Jadi quotes-nya tuh bilang bahwa kita nih hidup sampai saat ini tergantung usia masing-masing ya. Kalau misalnya saya 25 tahun, 25 tahun saya hidup gitu, saya udah setiap hari makan, setiap hari mengunyah. Tapi apakah sama dengan saya berarti selalu berhasil dalam makan? Nggak juga dong. Saya juga ada kemungkinan untuk ketika makan itu melakukan hal yang salah. Misal keselak atau ngegigit dinding-dinding mulut atau ngegigit bibir atau ngegigit lidah gitu kan. Jadi sebenarnya dalam setiap hidup kita gitu, wajar ketika mengalami masalah. Bahkan dalam suatu hal yang sering kita lakukan meskipun itu setiap hari, 3 kali sehari, 5 kali sehari itu sangat wajar gitu. Dan yang kita lakukan ketika kita mengalami hal tersebut adalah bukan fokus pada hal yang negatif itu. Bukan fokus mengkritik, gimana sih gigiku ini kok bisa-bisanya ngegigit hal yang lain, bukan mengunyah makanan gitu. Tapi coba kita lihat yang positif gitu. Oh, harusnya aku makan ini pelan-pelan sambil nonton podcast mungkin kayak gitu. Sambil merasakan nih, oh rasa tempenya kayak gini, oh rasa sawinya kayak gini gitu. Jadi, ketika menghadapi suatu hal di dalam hidup kita, jangan menyalahkan diri kita dan fokus pada hal yang negatif dalam kesalahan tersebut. Tapi bagaimana kita bisa menerima dengan baik tanpa melebih-lebihkannya dan mengurang-nguranginya dan fokus pada hal positif yang bisa kita kembangkan untuk mengatasi kekurangan kita dalam menghadapi suatu situasi. Kayak gitu sih. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Kak Cici untuk quotes-nya gitu ya. Untuk quotes-nya, jadi intinya bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun kita sudah berkali-kali melakukan itu, ya pasti akan tetap ada peluang salahnya. Seperti itu. Benar. Oke, baik teman-teman. Untuk webinar pada malam hari ini sudah selesai gitu ya. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa kita masih ada 2 webinar lagi, gitu ya, 2 webinar lagi. Infonya follow gitu ya IG kita, Instagram kita gitu ya, bisa di arayu.id Instagramnya, lalu bisa juga follow di KCI Training seperti itu. Oke, oke teman-teman, sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Bye bye. Bye-bye.